Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget nih ketemu lagi sama pemirsa TV 9 hari ini di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pastinya bersama dengan saya Satria Pamungkas. Selama 1 jam nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan topik yang seru pastinya ya. Kali ini mungkin buat pemirsa TV 9 yang sekarang ini lagi nyari kampus buat kuliah mungkin, atau mungkin yang lagi nonton juga punya anak kelas 3 SMA atau SMK sekarang yang pengen lanjut kuliah, bingung mau kuliah di mana ya kira-kira ya? Kira-kira fakultas apa juga yang cocok? Nah, pas banget karena kali ini kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dan di studio sudah hadir, ini ada Profesor Kacung Marijan, MA PhD, Wakil Rektor 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Kacung sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga yang cantik di studio ini tentu saja sudah hadir tim promosi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Mbak Ayu Intan. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Mbak Ayu atau Mbak Intan panggilannya ini? Intan sih biasanya. Mbak Intan, oke, lebih familiar dipanggil Intan. Pak, ini teman-teman dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya main-main ke sini hari ini. Kalau kita ngomongin soal Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, tadi sebelum kita live kan kita udah ngobrol ya tentang sejarahnya panjangnya nih. Tapi kan itu pengetahuannya buat saya aja nih, Prof. Nah, buat pemirsa di rumah mungkin yang lagi nonton, perlu juga nih tahu background story dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Boleh diceritain nggak? Oh, boleh. Nahdlatul Ulama Surabaya ini Jadi apa? secara resmi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya itu memang baru berdiri sejak 2 Juli 2013. 2 Juli 2013, berarti bentar lagi ulang tahun dong ini. Ulang ya? tahun. Asik. Insya Allah seminggu lagi ulang tahun kita. Nah, tetapi kita punya sejarah yang panjang juga di bidang pendidikan. Tahun 79. Wah, lama juga ya, berapa puluh tahun yang lalu ya? Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya waktu di Ayani. Baik. Itu mendirikan Akademi Perawat, sekolah perawat, SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Baik. Nah, itu saya cuma lupa ini. Nah, Sekolah Perawat Kesehatan itu selevel SMK lah sekarang itu. Kira-kira SMK Kesehatan itu tahun 79. 79, baik. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang didirikan waktu itu. Tahun 75, Pak. Tahun 79, baik. Rumah sakit tahun 75. Oh, rumah sakit tahun 75. Nah, kemudian didirikan SPK tahun 79. Lalu ada kebutuhan lagi untuk mengupgrade tahun 85 mendirikan Akademi Perawat. Akper. D3. Nah, kemudian kurang beda nih. Tahun 97 mendirikan Akademi Kebidanan. Akademi Kebidanan, baik. Lalu yang sekolah tinggi perawat tadi, sekolah perawat kesehatan, itu dilikuidasi karena sudah ingin lebih tinggi lagi. Baik. Nah, tahun 2006 berdiri Stikes. Jadi Akademi Perawat Kebidanan ini merge menjadi Stikes. Di situ ada S1 keperawatan, sudah berdiri. Ya. Di Stikes itu ya? Stikes. Lalu tahun 2013 tadi, baik, per 2 Juli 2013, Stikes tadi berubah menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Stikesnya sendiri menjadi Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Baik, berarti ini secara total kalau sebagai universitas itu sudah 11 tahun? 11 tahun. Sudah 11 tahun Sudah berdiri? 11 tahun, tapi kita seperti 50-an tahun. Oh, kiprahnya dari tahun 79, coba bukan. Saya hitung. Kualitasnya 11 tahun tadi, sebagai universitas itu setara universitas yang 50 tahunan. Luar biasa. Kenapa? Karena kualitasnya itu tidak kalah dengan universitas yang sudah berdiri 50 tahun. Merinding saya dengarnya langsung. Sudah berdiri 50 tahun. Gimana Pak Prof. Kacung? Kenapa begitu? Tahun lalu, dari sekitar 3-4 ribuan perguruan tinggi negeri swasta di Indonesia, kita itu menjadi perguruan tinggi yang ke-80 yang terakreditasi unggul. Luar biasa. Nah, padahal banyak negeri yang belum unggul. Hingga hari ini bahkan ya? Yang ini, jangankan swasta, negeri aja masih belum unggul. Nah, kita usia 10 tahun waktu itu unggul. Luar biasa. Nah, yang unggul banyak kan usianya di atas 40 tahun. Nah, kita yang 10 tahun waktu itu unggul. Nah, sekarang prodinya 60% sudah unggul. Sudah terakreditasi unggul. Prodi-prodinya. Prodinya bahkan. Prodi-prodinya. Nggak cuma universitasnya ya. Universitasnya unggul, prodi-prodinya 60% unggul, dan kita targetkan tahun ini
sekitar 80% unggul. Baik, 80% unggul. Ini upayanya apa yang dilakukan supaya menuju ke unggul ini? Berkualitas. Pastinya. Terus berkualitas, baik itu pembelajaran, dosennya, dan lain-lain. Nah, implikasinya apa? Ranking universitas itu langsung atas. Legit. Misalnya ya, ada namanya peringkat perguruan tinggi, namanya Webometrik. Baik. Namanya Webometrik. Webometrik. Se-Indonesia untuk swasta kita nomor 6. Wow, keren banget ya. Peringkat Seluruh Indonesia. Negeri swasta kita ranking 35. Luar biasa. Se-Indonesia loh itu ya. Negeri swasta. Nah, kan? Makanya tadi banyak universitas yang Udah tua-tua, puluhan tahun ya. kita bukan telikung ya. Kita saling. Kita sliding, Pak. Bukan ditikung tapi di sliding gitu ya, Pak. Begitu. Tapi luar biasa banget memang ya, berarti perjuangan. Alhamdulillah ini juga berkat doa banyak orang, terutama sekali para ulama dan masyarakat, dan kepercayaan juga, karena tanpa kepercayaan serta doa-doa masyarakat, saya kira kita juga tidak akan seperti ini. Pastinya ya, dan tentunya memang karena pasti pemirsa juga melihat sendiri kualitas dari universitasnya, dari mungkin dosennya, dari pilihan prodinya, akhirnya membuat kepercayaan juga semakin meningkat gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Peringkat 6 se-Indonesia untuk swasta loh ya. Negeri swasta 35 berarti ya. Ya. Peringkat ke-35. Nah, ini kalau tadi sudah disinggung di tanggal 2 Juli tahun 2013 itu kan tanggal berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama. Berarti kan sudah 11 tahun ini. Kira-kira dalam perayaan yang ke-11, karena kan perayaan ke-10 kadonya kan dapat akreditasi unggul. Nah, kalau yang 11 ini kadonya apa nih buat pemirsa? Kita tentu saja ingin agar mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita, Baik. termasuk produk-produk kita. Jadi insya Allah walaupun kita itu universitasnya unggul, hebat, insya Allah biaya yang terjangkau. Gitu ya. Nanti Mbak Intan bisa Coba cerita itu. Mbak Intan spill sedikit aja nih ya di segmen ini, mungkin Mbak Intan bisa cerita sedikit kalau kuliah di UNUSA itu range UKT-nya ya. Itu mulai dari berapa sampai berapa? Oke. Kita bedakan dulu di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ini ada bidang kesehatan dan ada bidang non kesehatan gitu ya. Kalau yang di bidang kesehatan selain yang kedokteran nih ya, selain kedokteran itu di range UKT 7 juta. 7 juta Ya, per semester itu, ya itu ya. ya. Wah. Per semesternya tuh udah termasuk registrasi, UTS, UAS, praktikum, praktikum magang di lapangan, kemudian TKKN udah include semuanya loh, Mas. SKS-nya? SKS-nya sudah include luar semuanya, biasa ya. Gitu. Jadi, Dan masuk baru semuanya dapat tab gratis. Samsung Galaxy Tab ya, Pak. Saya mau deh daftar di situ. Gitu. Terus itu 7 juta. Lalu di bidang kesehatan. Baik. Kalau yang di bidang non kesehatannya itu di range 3 juta. murah banget. Bukan maksudnya affordable ya, literally ya. Per semester dan sudah include itu tadi semuanya ya. Registrasi, UTS, semua ujian udah include. Udah termasuk semuanya itu. Berarti ngitungnya bukan per SKS lagi ya? Bukan. Udah langsung kuliah tunggal gitu ya? Iya. Makanya tadi saya sebut kita itu universitas unggul, tapi biaya relatif terjangkau. Kita nggak kalah dengan universitas yang di atas 20 ribuan, 20 jutaan 20 per semester. jutaan. Takut banget kalau kuliah yang segituan, saya nggak sanggup kayaknya, Prof. Nah, tapi kita karena untuk warga NU dari NU untuk Indonesia, jadi kita tahu bahwa tidak harus terlalu mahal untuk berkualitas, tidak harus mahal sekali. Benar. Kita insya Allah relatif terjangkau untuk masyarakat. Untuk masalah kualitas tidak perlu dilakukan lagi. Nggak bisa, karena nggak mungkin kualitasnya jelek kalau unggul dalam waktu 10 tahun dan 60% prodinya unggul. Nggak mungkin. Ya. Baik, tapi itu mungkin semuanya terjadi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya penasaran deh, di ulang tahun yang ke-11 ini, kira-kira dari teman-teman UNUSA ada acara apa ya? Pak Prof. Kacung di sini, masih ada Mbak Intan juga dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dan kita masih ngobrolin tentang Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang ini mendapatkan predikat unggul, akreditasi unggul di tahun ke-10 bahkan. Di tahun ke-11 ini kira-kira mau ada acara apa kira-kira, Prof? Pastinya kita ingin nambah ya kualitas kita. Tadi saya sebut, saya targetnya prodi yang unggul tambah lagi. Mudah-mudahan itu terjadi tahun 2011 ini. Tapi kita akan ada acara khusus, kita akan ada sidang senat terbuka. Wow. Jadi pas
tanggal 2 Juli, pas ulang tahun kita, ada sidang sentrumgal dengan ada orasi dari dosen kita tentang yang terkait dengan merawat bumi dan untuk meningkatkan martabat kita. Jadi itu, jadi seperti topiknya NU. Baik. Waktu ulang tahun ke-11. Jadi kita akan bicara soal ekonomi hijau. Bagaimana kita itu bukan hanya secara akademik, bagaimana menjaga lingkungan kita saat ini dan masa depan. Tetapi juga nanti kita secara praktik juga mencoba mempraktikkan di Indonesia. Di UNUSA, termasuk di UNUSA. Jadi misalnya saja kita itu setelah ini kita mencoba untuk meminimalisasi penggunaan minuman yang menggunakan botol kemasan sekali pakai, Iya. Kita akan mencoba untuk menggunakan cangkir atau yang lain-lain dengan air yang kita sediakan. Sehingga itu diantaranya adalah untuk menjaga lingkungan kita supaya bagus. Tapi kalau untuk misalnya rokok, bebas rokok, ya udah dari dulu nggak ada asap rokok di Indonesia, nggak ada. Berarti tidak boleh merokok di kawasan kampus UNUSA? Bukan nggak boleh, memang nggak ada yang rokok. Oh, memang nggak ada yang rokok, baik ya. Jadi saya nggak enak kalau mengatakan nggak boleh. Jadi kalau ada yang rokok nanti aneh sendiri. Oh gitu. Nah, jadi memang ini tidak ada yang termasuk dari dulu memang clean. Mhm. Nah itu, jadi tapi sekali lagi kita akan mencoba untuk gagasan besarnya adalah bagaimana merawat bumi ini secara konseptual, tapi juga secara praktik. Kita mulai dari yang kecil-kecil, tapi insya Allah dari yang kecil-kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Berarti menciptakan habit ramah lingkungan Dan gitu gerakan. ya. Dan gerakan tentunya di Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kita ke Mbak Intan dulu ini ya, kalau ngomongin soal kampusnya juga nih, kan Mbak Intan tim promosi ya, sejauh ini apa nih jurusan yang paling laris? Yang paling laris ya Mas, kalau dilihat dari peminatannya itu yang pertama memang kedokteran sih. Kedokteran ya? Nggak bisa dipungkiri karena Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ini kan satu yayasan dengan rumah sakit ya. Jadi memang yang sudah paling dikenal tuh yang di bidang kesehatannya. Seperti yang Prof. Kacil tadi bilang kan kita dirintisnya itu dari Ya, Mbak Intan kita punya 3 rumah sakit. Oh iya ya. Jadi begini, kalau di industri lain itu kadang-kadang punya kedokteran ya, Baik. tapi mungkin Nggak punya rumah sakit. nggak punya rumah sakit. Loh kita itu bukannya 1, 3. 3. Bahkan rumah sakit duluan ya. Rumah sakit duluan. Rumah sakit duluan. Rumah sakit duluan, betul. Karena kan kebanyakan kalau kampus-kampus lain punya jurusan kedokteran, tapi kan maksudnya untuk langsung belajar bidangnya itu kan nggak ada tempatnya gitu ya. Tempatnya. Kalau di UNUSA udah karena duluan rumah sakitnya Bang. Duluan rumah sakitnya. Bahkan 3 sekarang punya. 3 rumah di mana aja tuh, Prof? 1 rumah Yani itu kelihatan mangkrung-mangkrung gitu kan. Iya, sekarang gedungnya saya lihat tinggi banget. Terus Kemudian rumah sakit Jemur Sari. Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Baik, yang ketiga. Lalu yang ketiga rumah sakit Nyi Ageng Pinate di Gresik. Ini Ageng Pinate. Rumah sakit Islam Nyi Ageng Pinate di Gresik. Wah, berarti mahasiswanya nggak akan bingung ya. Kalau Insya Allah mau nggak. belajar masalah kedokteran udah ada tempatnya gitu ya. Ada tempat. Baik, berarti kedokteran nih Mbak Intan yang kedokteran. paling Terus banyak. kemudian juga keperawatan. Laris Itu. juga tuh. Iya, S1 keperawatan, D3 keperawatan itu sih yang paling S1 banyak. kebidanan juga S1 ada. kebidanan kita juga ada Wow. gitu. Jadi apalagi basicnya tadi kan stikes kan, berarti udah nggak bisa diragukan lagi lah kalau Baik. yang Ada keperawatan juga ini kebidanan. mainan fakultas kesehatan juga. Fakultas Kesehatan itu ada S1 Kesehatan Masyarakat, ada S1 Gizi, Baik. ada D4 Analis Kesehatan, ada D4 K3. Oke. Gitu ya Prof ya. Iya. Kalau yang mungkin ada pemirsa TV9 yang aduh kayaknya nggak mau deh yang bidang medis gitu ya. Oh, iya. Kalau yang di luar medis apa nih? Di yang luar laris? medis ada 2 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu ada S1 PGSD, ada S1 Pendidikan Guru PAUD, ada S1 Pendidikan Bahasa Inggris, ada PPG-nya juga Mas. Ada S2 Pendidikan Dasar juga. Oh, udah lengkap juga di situ berarti ya. Terus yang fakultas berikutnya? Terus fakultas kelima, fakultas ada S1 Akuntansi, ada S1 Manajemen, ada S1 Sistem Informasi. Oke, kalau Mbak Intan melihat saya kira-kira saya cocoknya di mana ini? Cocoknya di
Coba-coba. S1 manajemen nggak apa-apa deh Mas, S1 jadi manajemen. kayaknya bisa jadi wirausaha ya Gitu Pak ya. ya. Kalau Prof lihat saya cocok nggak kira-kira satu Oh, manajemen? cocok. Itu bisnis entrepreneur. Oh, gitu. Bisnis industri kreatif. Baik. Kalau kedokteran saya nggak cocok ya, Dos. Dok? Kedokteran Dan boleh usia juga sih. nggak boleh sih. Oh, Usia usianya. nggak boleh. Usia nggak boleh. Jadi Oh, gini. maksimal berapa? Begini, bukan gitu. Bukan usia. Heeh. Kapan lulus SMA-nya? Wah, udah lama. Nah, jadi maksimum dari 3 tahun terakhir. Oh, 3 tahun untuk kedokteran. Kedokteran. Oh, Jadi kalau jurusan. nggak apa-apa usia tua, asalkan lulus SMA-nya baru. Boleh. Oh, gitu. Misalnya, Bisa. udah 5 tahun ya karena lama nggak mau sekolah, lalu baru lulus SMA, boleh. Gitu ya. Boleh. Oh, berarti kan maksimal 3 tahun tapi kan. 3 tahun terakhir. Aduh ya, saya udah lebih dari 3 tahun gitu. Iya, Berarti iya. kalau yang lain bebas. Boleh. Jadi misalnya mau masuk ngambil Manajemen, S2, gitu. kalau udah S1 Udah nggak bisa. Bisa S2 pendidikan dasar boleh. Baik. Tapi kalau S1 mau ngambil manajemen boleh. Boleh. Umur berapapun kalau itu. Boleh berapapun. Dan kita itu juga mengenal namanya RPP. RPL. RPL, soal Oh, RPP. RPL apa tuh? RPL. Jadi pembelajaran masa lampau. Jadi misalnya gini, taruhlah sampean pendidikannya taruhlah akuntansi, Oke. ya kan? Oh enggak, saya mau ke manajemen saja. Maka ijazah akuntansi tadi banyak mata kuliah yang mirip-mirip kan, diakui untuk di manajemen. Oh gitu. Nah, kemudian, oh enggak, saya bukan hanya akuntan, tapi juga sudah bekerja. Nah, yang kerja tadi juga diakui. Sehingga nggak perlu 4 tahun. Oh bisa lebih cepat. Bisa kadang-kadang cuma setahun. Hah? Mau. 1 tahun per semester 3 juta. Oh mau banget saya. Ada yang begitu. Bisa banget, tapi kuliahnya harus offline ya? Online. Ada yang hybrid. Oh ada yang hybrid, ada yang online dan offline berarti. Online ada. Jadi itu pembagiannya gimana tuh, Prof? Ya, apalagi RPL ya. RPL lebih fleksibel. Oh gitu, lebih banyak yang online berarti kalau untuk RPL. RPL lebih fleksibel. Oh baik. Jadi ada online, ada offline-nya. Ini berarti kalau misalnya mau ngambil yang RPL nih Prof, kalau misalnya udah kuliah di tempat lain sebelumnya, itu Ada pengakuan. ada pengakuan. Meskipun itu di sana nggak lulus gimana? Boleh. Jadi Oh, gitu. misalkan gini, misalnya dia taruhlah di sana sudah 3 tahun. Nah, kemudian mau pindah boleh. Jadi mata kuliah tadi sebagian itu direkognisi. Oh baik. Enak ya. Kalau begitu berarti ya. Jurusannya banyak, pilihannya juga banyak. Ini kalau misalnya mau yang ngambil kedokteran boleh banget tuh ya. Langsung. Tapi kedokteran nggak ada RPL. Iya nggak mungkin lah. Saya mau di RPL apanya juga, Bro. Nggak ada yang mau di RPL. Keilmuan saya yang sebelumnya nggak ada hubungannya sama sekali sama kedokteran. Lagian umur saya juga udah nggak bisa gitu. Tapi kalau mau daftar mungkin Mbak Intan boleh spill sedikit. Ini bisa kepo-kepo infonya di mana dulu nih? Kalau pengen kepo-kepo infonya, kita ada Instagram Unusa. Di Instagram Unusa ada di unusa_official. Itu kalau mau di websitenya langsung, kita pendaftarannya juga online di pmb.unusa.ac.id. Oke. Itu. Dan pendaftarannya gratis ya. Gratis, gratis cepetan. Gratis. Termasuk kedokteran kan gratis. Hah? Tapi saya nggak bisa masuk dokter masalahnya, Bro. Itu lagi. Keponakannya mungkin ya. Oh iya bisa. Tetangga boleh. Aduh jangan tetangga deh, saudara saya aja. Ya jangan kemana-mana, kalau gitu sambil dibuka-buka dulu sosial medianya Unusa dan juga websitenya, dilihat dia dulu, dipelajari. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit ya, nanti rencananya mau ada konferensi juga di acara Harlah. Iya. Dan nanti juga ada acara puncaknya ya Prof ya? Iya. Apa nih? Ya, jadi begini. Kalau acara puncaknya sendiri itu memang tanggal 2 itu. Peringatannya tanggal 2. Tanggal 2 itu. Karena itu senat namanya rapat senat terbuka. Mm-hmm. Lalu sepanjang Juli sampai Agustus itu ada banyak acara rangkaiannya itu. Misalnya ada studium general tentang bagaimana sukses meniti karir di luar negeri. Baik. Ini bukan hanya untuk alumni Unusa, tapi juga orang lain juga boleh. Oh untuk umum berarti ya? Jadi karena kita alumni kita bukan hanya kita harapkan bekerja di Indonesia, tapi juga bekerja di luar negeri. Betul. Itu juga ada. Kemudian juga tentang workshop, beberapa workshop banyak itu workshop tentang penulisan ilmiah dan lain-lain. Ya termasuk kita mengundang beberapa tokoh dari luar negeri. Ya misalnya ada khusus kita datangan 2 orang dari New York, Tokyo. Ada itu. New York Amerika Serikat ya. Amerika Serikat. Jadi itu tanggal 14 Juli. Lalu kemudian tanggal 11 Juli sebelum itu ada
juga dari Canberra. Jadi Canberra. Australian National University kita juga ada studium general, macam-macam, terus kegiatan termasuk napak tilas ke tokoh-tokoh NU. Karena kita kan nggak boleh lupa sama pendiri NU ya dan Pasti. tokoh-tokoh kita itu. Lalu ada hiburan juga, ada jazz ya, harmoni itu tanggal 27 Juli itu. Jazz maksudnya gimana nih ya hiburan jazz nih? Jazz itu ya bukan berarti kemudian habis acara TV kemudian jazz, bukan itu. Terus? Ini musik jazz itu. Musik Anak jazz. muda, ada anak muda yang baru lulus dari salah satu kampus terbaik di Amerika Serikat, ya itu akan tampil di acara jazz kita. Oh, luar biasa. Tanggal 27. Itu kira-kira tiketnya bisa dibeli untuk publik nggak? Oh, bisa. Acara itu gratis ya? Gratis. Oh, gratis. Gratis banget. Acara itu gratis. Acara itu gratis. Semua bisa. Semua boleh bisa datang. Baik. Rencananya mau digelar di mana acaranya? Auditorium. Di auditorium. Nusa Kampus Nusa. B. Di kampus B Di yang kampus sebelah B. mana? Kampus B di Jembersari. Di Di kampus Rumah mana? Sakit Jembersari. Rumah Sakit Islam Jemur Sari di auditoriumnya. Ya, tapi harus titip cepat-cepat. Daftar ya, Pak? Karena itu memang hanya untuk muat 530 orang. 530. Kita batasi. Dibatasi. Kita Berarti ini batasi. eksklusif berarti ya? Agak eksklusif ya. Jazz harus eksklusif. Iya dong, bener. Ya Pak Katsu suka musik jazz juga? Saya semua musik suka. Semua musik suka. Yang paling disuka? Yang suka saya pop rock suka. Pop rock ngeri banget. Ngeri banget. Saya nggak sampai segitunya padahal ya. Dan itu juga saya kadang-kadang suka Joget juga? Joget juga. Mantap. Nah, Intan? Semuanya juga. Semuanya sih. Benar, ntar diajakin dangdutan nggak mau. Oke. Dangdut juga oke ternyata ini ya. Oke, jadi acaranya rangkaiannya akan ada selama 1 bulan itu. Selama di tanggal-tanggal 1 bulan, tertentu ya. pastinya. Ada juga acaranya yang untuk publik, bakalan di-share nggak di sosial medianya Unusa Bakalan nanti? bisa di sosial medianya Unusa, makanya jangan lupa di follow. Saya ulangi, Instagramnya Unusa di unusa_official. Jadi jangan lupa di follow. Nanti rangkaian info itu tadi, cara pendaftarannya biar bisa ikut acara yang untuk publik juga bisa dapat infonya dari Instagram kita itu. Termasuk misalnya bagi teman-teman atau warga Indonesia ini, karena mahasiswa Indonesia itu hampir seluruh Indonesia, yang ingin tanya-tanya tentang Unusa itu gimana, Baik. termasuk bagaimana daftar, insya Allah dengan senang hati kami akan memberi penjelasan. Baik. Itu ya, berarti lengkap nanti informasinya didapatkan. Kampusnya ingat sekali lagi, terakreditasi unggul. Tenang aja, nggak usah khawatir ya. Kalau balik lagi ngomongin soal universitas nih, Prof, untuk pendaftaran apakah sudah dimulai? Sudah. Jadi gini, Unusa agak spesial. Misalnya, terutama sekali untuk fakultas kedokteran. Oke. Jadi kita itu sudah mulai menerima mahasiswa baru sejak Oktober tahun lalu. Oh, lama juga ya PMB-nya berarti? Sudah menyeleksi. Hah? Kenapa kalau sudah menyeleksi? Karena kita ingin mendapatkan bibit-bibit unggul. Oke, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang yang diterima cuma ada 5 orang, 6 orang. Gitu. Oh gitu? Iya. Nggak sebanyak Untuk itu? kedokteran, Aha. misalnya. Ya karena yang daftar banyak. Tapi kan kita ingin dapat bibit unggul. Nah, yang belum untung, belum lulus, bisa ikut tes berikutnya. Oh gitu. Nggak ada berapa masalah, mau gelombang? gratis. Ada berapa gelombang, Prof? 10 gelombang untuk pendaftarannya. Ini kira-kira kalau yang daftar di bulan-bulan harlah ada diskon nggak? Ada Hah? banget. Jadi untuk yang yang dalam rangkaian bulan Harla ya, Juli tepatnya itu bisa dapat potongan biaya. Ada kan unsur biaya ada 2 ya, yang paling besar ada DPP, dana pengembangan, sama DOP, operasional pendidikan. Oke. Jadi untuk yang DPP-nya itu bisa dapat potongan sampai 100% DPP-nya. Itu tergantung sama jurusan atau prodi yang dipilih. Oke. Kemudian ada lagi DOP. Jadi nggak semua 100%, nggak semua. Baik, tapi sampai 100%. Oke. Kemudian ada DOP-nya lagi, itu karena kita harla yang ke-11, ada potongan sampai 11% untuk yang langsung pembayaran lunas. Wow. Selain 2 itu masih ada lagi, Mas. Oh banyak Masih ternyata. ada cashback. Cashback-nya 1.100.000.
Cashback 1.100.000. Iya, untuk pendaftar yang sudah melakukan daftar ulang. Jadi Karena ulang tahunnya 11 gitu. betul. Oh, Dalam rangka kita tunggu tanggal ntar sampai 11. di ulang tahun yang ke-100 ya. Kita akan dapat diskon banyak nanti. Gitu ya, Prof ya. Karena tiap tahun nambah terus tergantung jumlah umurnya nih, Prof. Gimana dong? Iya, kita lihat nanti. Semoga ya, tahun depan berarti 1.200.000 diskonnya. Ingat. Kita lihat nanti. Nah, tapi yang paling penting daftar sekarang aja yang gitu penting ya. semangat, dan karena gini, apapun UNUSA itu kampusnya masyarakat. Ya. Dari masyarakat untuk masyarakat. Karena itu UNUSA berkembang luar biasa ini ya atas sumbangsi dari masyarakat, atas Baik. dukungan dari masyarakat. Ya, kita kan yang diberi amanah untuk ngelola ya. Ya. Dan alhamdulillah yang ngelola ini amanah. Ya. Masya Allah ya, luar biasa. Saking amanahnya sampai 10 tahun unggul gitu. Oh, mantap berarti ya. Berarti yang lain-lain kalau misalnya sampai puluhan tahun. Saya nggak enak lah. Iyalah, Yang masa kita nyinggung ke situ. Ada 50 tahun belum unggul ya banyak. Iya, Ya, iya. ada. Ya progresnya masing-masing, tapi Ya alhamdulillah. rezekinya masing-masing. Betul. Tapi yang penting mudah-mudahan kualitas pendidikan di Indonesia tambah bagus semuanya. Amin. Yang penting Termasuk goalsnya itu ya. Iya. Goalsnya adalah pendidikan untuk masyarakat yang paling penting. Dan UNUSA hadir sebagai solusi buat yang mungkin sekarang yang lagi pengen nyari tempat kuliah gitu ya. Mau yang harganya affordable, mau yang kampusnya udah terakreditasi unggul, mau yang jurusannya banyak yang udah unggul juga. Nih, langsung ada orangnya di sini. Gitu ya. Jangan lupa di-follow Instagramnya di unusa_official. Gitu ya. Yes, Bisa betul. langsung dilihat-lihat informasinya di situ masalah PMB. Kalau kedokteran kan dari Oktober nih. Iya, Kalau yang lain? sama sebetulnya. Oke. Cuma gini, kadang-kadang yang lain itu masih nunggu lah. Teman-teman mahasiswa itu adik-adik masuk masih mikir-mikir nih pilih jurusan apa ini. Iya, sambil- Tapi yang daftar sejak Oktober sudah ada. Sudah ada sekarang ya. Itu artinya waktu itu adik-adik baru Kelas 3. ke 2-3 bulan kelas 3. Udah langsung menentukan ya. Udah Mana langsung. yang dimau gitu ya. Iya. Oke. Tapi tentu saja dengan catatan juga ketika ujian harus lulus. Ujian nasional maksudnya. Ya ujian SMA-nya. SMA-nya baik. Misalnya ketika itu nggak lulus, ya kita tunda. Oh gitu. Nggak Kan bisa. bisa gap year juga ya, nggak apa-apa ya, Iya. Prof ya. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seputar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ini buat yang pengen tahu informasi pendaftarannya, boleh dibuka di sosial media dan juga di website. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung DM ke situ? Boleh. Boleh. Nanti Boleh. dibalas sama Mbak Intan ya. Ngomongin soal penerimaan mahasiswa baru nih yang terjadi di UNUSA sejak Oktober bahkan ya. Tapi kalau mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga yang ada di rumah yang lagi nonton sekarang. Kalau kuliah di UNUSA, fasilitasnya dapat apa aja nih? Nah, sebelum saya menjelaskan fasilitas, Baik. alhamdulillah mahasiswa UNUSA Mm-mm. aktivitasnya, prestasinya termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Baik. Untuk negeri swasta, Mm-mm. 2-3 tahun yang lalu waktu ada peringin, kita ranking 31. Wow. Negeri swasta loh. Mm-mm. Campur ya. Artinya banyak negeri yang di bawah kita. True. Ya. Nah itu jadi prestasi, apa prestasinya? Itu prestasi dalam bentuk kegiatan ilmiah dan capaian-capaian yang lain. Nah artinya mahasiswa kita itu luar biasa, kreatif ya, Baik. termasuk kreatif. Nah ini didorong oleh ya iklim yang baik. Bagaimana hubungan dosen mahasiswa, ya itu kan iklim kan. Baik. Soalnya apa? Walaupun luar biasa topnya, kalau hubungan dosen mahasiswanya nggak benar ya susah. Mm-mm. Gitu. Antara kampus dan mahasiswa itu sinerginya bagus gitu ya, Prof. Sinergi. Dan kita memang mendorong mahasiswa untuk berprestasi sesuai dengan bidang masing-masing. Gitu. Baik. Kalau fasilitas, Prof? Nah, tadi saya sebutkan mahasiswa baru itu kita ingin mahasiswa UNUSA itu melek digital sejak awal. Melek digital. Mm-mm. Sejak awal. Siapa? Sejak awal misalnya, apapun jurusannya, maka ada kuliah tentang manajemen data. Wow. Apapun jurusannya, termasuk FK pun ada. Mm. Jadi ada apapun jurusannya, ada manajemen data, ada mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan, apapun jurusannya. Baik. Nah, karena itu semua mahasiswa baru sejak awal itu punya dikasih tablet Android Mm-mm.
baru dari perusahaan terkemuka. Wow, keren. Itu semuanya dapat? Gratis. Oke. Itu bagian dari fasilitas. Fasilitas. Nah, kita termasuk tahun 2017, itu sejak tahun 2017. Oh, sudah rutin dilakukan sejak 2017? Jadi belum pernah nggak dilakukan. Sejak 2017, dan kita menggunakan sebagai tempat juga untuk pembelajaran. Jadi namanya e-Sorogan. E-Sorogan? E-Sorogan, jadi melalui Android itu, jadi materi pembelajaran dan lain di antara melalui tablet itu. Baik. Sehingga mahasiswa ya bisa akses sumber pembelajaran dari manapun, dari rumah. Kemudian library-nya juga digital. Oh gitu. Jadi ya tentu saja masuk ya kita punya library. Tapi kan ada yang melihat gini, library Indonesia kok kalah dengan kampus lain ya. Dari fisik seolah-olah. Sedikit gitu pasti. Seolah-olah. Padahal di tapi baru masuk, wah bahannya luar biasa. Jurnalnya tidak kalah dengan universitas terkemuka. Wow. Jenis-jenis jurnalnya nggak kalah. Karena ada bahkan suatu saat ada universitas kaget, loh kok langganan jurnal ini ya? Kita aja nggak bisa bayar. Oh. Siapa dulu? Unusa ya kan ya. Nah, itu pas sumber pembelajaran di antara library, karena tanpa library yang kuat, ya kita bagaimana bisa belajar secara mumpuni baik. gitu ya. Nah, itu kita termasuk kuat di library yang digital itu. Baik, jadi banking digital library-nya ini sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya, Prof ya. Terus untuk mungkin Mbak Intan bisa menjawabnya, kalau misalnya mahasiswa kan yang pastinya nggak cuma kuliah ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan mahasiswa lain, UKM gitu ya. Unit kegiatan mahasiswa yang bisa dipilih sama mahasiswa apa aja kira-kira? Jadi kalau UKM-nya itu ada di bidang olahraga, dan yang lain juga kan. Kalau dari olahraga hampir lengkap juga kita. Ada volley, ada badminton, bola, ada pencak silat juga banyak. Bola ada. Bola. Ada pencak silat, kita itu malah untuk beberapa itu juara nasional. Iya, betul. Wow. Jiu-jitsu. Iya, betul. Jiu-jitsu, iya. Tarung derajat kebidanan itu pernah kan, juara nasional kayak gitu. Kemudian yang selain itu juga ada padus kayak gitu juga ada. Tari, sendera tasik itu ada. Kemudian relawan anti narkoba, kita juga berkontribusi bekerja sama dengan BNN itu juga. Kemudian cyber ya. Cyber, sistem informasi ya, Prof ya. Yang suka dengan pengembangan digital ya. Mau jadi hacker gitu ya. Jangan dong ya. Jangan dong ya. Jangan ke arah sononya dong, yang positif maksudnya ya. Kita anti hacker ya. Anti hacker janganlah, jangan pakai hacker. Itu bisa banget berarti di situ ya. Banyak juga untuk memfasilitasi mahasiswa. Kalau saya kira-kira Prof, UKM-nya apa yang cocok buat saya? Yang cocok kayaknya yang anti hacker. Yang anti hacker, karena saya kayaknya nggak punya tampang buat jadi hacker ya, Prof. Jurnalis, ada jurnalis. Ada jurnalis juga. Ya, jurnalis ada UKM jurnalis. Wah, oke. Jadi banyak sekali pilihan di situ ya. Itu dipilih dari sejak semester 1? Boleh dipilih sejak semester 1. Jadi kalau mahasiswa baru biasanya itu yang masing-masing UKM itu menawarkan. Oh gitu. Berlomba-lomba untuk menawarkan, ini gabung kami. Gitu. Waktu ospek ya, Bro. Iya, waktu ospek. Gitu. Jadi waktu kita ospek itu semua UKM. kita tampilkan UKM, kita tampilkan untuk pasar terbuka lah. Baik. Gelar pasar gitu. Silakan datang macam-macam, mendapat informasi kira tertarik di mana. Mau ikut UKM yang mana gitu ya. Mau ikut UKM yang mana. Baik. Yang paling banyak apa nih pesertanya UKM-nya? Masing-masing banyak semuanya sih. Semuanya banyak. Tergantung. Tapi rata-rata berarti ikut UKM semua mahasiswa ya? Iya. Ya rata-rata banyak. Yang padu juga bagus-bagus ya. Tarinya juga bagus-bagus ya. Iya, Pinter-pinter anak. Ada teater juga. Oh, ada teater. Mungkin saya kayaknya teaternya drama soalnya. Pramuka juga ada. Pramuka. Oh, saya dengarnya perampokan dong. Pramuka. Kok perampok? Pramuka ya, Prof. Pramuka juga ada. Oke, banyak banget pilihan yang bisa dilihat-lihat dulu gitu ya, di review-review dulu kira-kira unit kegiatan mahasiswa apa yang bakalan cocok buat mahasiswa baru ini ya. Nah kan pencarian mahasiswa atau mungkin penerimaan mahasiswa baru sudah digelar sejak bulan Oktober. Terakhirnya kapan, Prof? Kita terakhir itu sebetulnya sampai Agustus. Jadi minggu ketiga Agustus. Karena minggu ketiga itu akan ada untuk ini ospeknya itu ya. Oh, deket soalnya sama ospeknya ya, Bro. Jadi Agustus bulan depan ini. Nah, tadi bisa juga sampai akhir Agustus pun boleh. Oke. Tapi kadang-kadang kan ada juga
karena mungkin agak terlambat daftar macam-macam, pas ospeknya nggak ikut. Oh gitu, nggak apa-apa kalau nggak. Nggak apa-apa ya. Ospeknya tahun depan. Tapi ospeknya harus nyusul tahun depan. Wow. Kalau saya mendingan daftar buruan daripada ospek tahun depan ya. Makanya saya kira saran saya lebih baik daftar lebih cepat. Daftar lebih awal. Iya, dan kan sampai Agustus itu kalau kuotanya masih ada loh ya. Ya, yang kuotanya berapa sih? Nggak tahun? ada, tergantung nggak. Misalkan gini, kedokteran keperawatan itu sudah hampir penuh. Sudah hampir penuh, cepet banget. Ini baru bulan segini. Sudah hampir penuh. Terus? Nah, karena secepatnya aja. Mau masih ada. Jadi kalaupun Agustus belum habis, tapi kuotanya udah habis, jadi kita close. Oh gitu. Jadi tergantung kapan habisnya gitu ya kuotanya. Maksimal Agustus maksudnya gitu. Oke. Jadi kalau bisa ya. Tapi kalau daftarnya terlambat gitu, biayanya lain nggak sih, Prof? Ada perbedaan? Memang untuk DPP-nya ada. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Gitu ya. Tapi kan mau diskon. Nanti kan bulan Juli. Betul. Bulan Juli Kalau bisa sampai DPP-nya sama. DOP-nya sama. Oke. Tapi DPP kan diskon bisa sampai 100%. Bisa. Yang tadi ya. Terus kalau ada cashback juga 1.100.000. Jadi kayaknya paling pas daftar bulan Juli deh. Langsung memaksimalkan diskon yang ada gitu buat kita semuanya. Jadi paling pas di bulan Juli. Tapi kalau mau daftar sekarang juga boleh. Kalau misalnya mau daftar sekarang nih, tapi saya dapat diskon bulan Juli dong Mbak Intan, gimana? Iya, kan ini sudah bulan Juli. Bisa dikomunikasikan ya. Bisa. Jadi kalau pengen daftar, kalau pengen tahu maksimal diskonnya tadi itu ya, jadi bisa hubungin PMB-nya, kontak personnya, ada humas juga, kontak personnya ada di bio-nya Instagram. Jadi follow Instagramnya, di bio itu ada beberapa kontak yang bisa dihubungi. Kak, saya pengennya jurusan ini Kak, bisa dapat diskon berapa sih Mas? Yang paling rendah sampai bayarnya berapa gitu. Kita juga bisa diangsur sih Mas. Jadi bisa diangsur? angsuran paling rendah berapa biar bisa kuliah tahun ini gitu. Bisa gitu. kita tanya konsultasi dulu gitu. Biayanya segini, saya pengennya jurusan ini, bisa banget sih. Jadi sebelum apply daftar ngisi formulir boleh konsultasi dulu. Boleh konsultasi dulu. Itu free kan konsultasinya? Free. Oh, free. Free dengan senyuman. Wow, ya ampun. Free dengan senyuman dari Prof. Kacung langsung ini ya untuk kita semuanya. Baik. Nah, kalau kita ngomongin soal Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prof, mungkin orang ada yang mengotakkan pikiran gitu ya. Oh, ini berarti khusus untuk orang-orang Nahdlatul Ulama aja deh. Kayaknya yang lain nggak boleh deh. Apa benar kayak gitu, Prof? Enggak. Oke, tidak benar ya. Memang ini namanya Universitas Nahdlatul Ulama. Tapi siapapun boleh masuk. Siapapun boleh. Teman Muhammadiyah, LDII, yang lain semuanya boleh. Bahkan yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu pun boleh. Oh, non-Muslim juga boleh? Boleh. Baik. Itu sudah terjadi. Bahkan baru lulus ya awal tahun ini. Awal tahun ini apa awal tahun lalu ya? Itu ada seorang suster. Itu kuliah di jurusan gizi. Ya tiap hari pakai kerudung suster itu. Iya, biarawati. Biarawati. Terus berkuliah di situ ya? Berkuliah di universitas sampai lulus. Dan tidak akan aneh kan juga lingkungannya, Prof? Enggak. Oke. Ada juga yang dari, misalnya banyak mahasiswa dari NTT. NTT kan ada Kristen Katolik ya. Baik. Kuliah di kita. Oke. Ya, karena itu dalam pelantikan perawat, bidan, atau kedokteran misalnya, yang lantik itu untuk yang ambil sumpah, itu selain Islam, ada juga yang dari Katolik, ada juga dari Hindu. Keren ya, berarti. Ada yang Kristen. Menerima ini, toleransi gitu ya. Toleransi. Tapi kalau dari UNUSA sendiri bagaimana menjaga lingkungan itu supaya tetap kondusif meskipun berbeda-beda? Kita punya tagline rahmatan lil alamin. Yang artinya? Yang artinya UNUSA itu memang dibangun untuk membawa keberkahan, kerahmatan untuk seluruh alam. Siapapun berarti. Siapapun. Oke, jadi tidak hanya untuk kaum tertentu, tapi untuk umum semuanya. Ya, karena gitu kita juga ingin mewariskan dan mengimplementasikan nilai-nilai di Nahdlatul Ulama. Baik. Tentang toleransi, ya, tentang saling menghormati, itu yang kita ingin praktekkan di lingkungan kita. Baik, berarti aman ya ini untuk siapapun, tenang aja buat kuliah di UNUSA, tidak perlu berpikiran kalau oh ini kayaknya untuk orang-orang NU. Nah, termasuk acara tanggal 14 Juli itu, kita datang dari New York kan bukan orang Islam yang datang. Gitu? Iya. I see. Jadi, ini dua profesor, bukan orang Islam. Kita datang ke sini. Jauh-jauh dari New York loh. Oke. Untuk menghadiri Hala UNUSA. Bayangkan ini. Kita ngundang tamu khusus dari New York.
Oke. Nah, itu. Berarti memang rahmatan lil alamin tadi, Iya. Prof ya. Jadi semua mahasiswa boleh berkuliah di UNUS saya. Boleh, orang. siapapun, laki, perempuan, agamanya Dari suku, berbeda-beda pun, dari suku manapun. Dan alhamdulillah ini mulai dari Aceh sampai Papua ada. Lengkap ya berarti, Prof? Lengkap. Waduh, miniatur Indonesia ini berarti ada di UNUS saya. Memang ya sebagian besar Jawa Timur ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi yang dari Aceh ada, Papua ada. Kalau yang jauh gitu misalnya mau cari tempat tinggal di Surabaya kan agak susah gitu ya. Ada asramanya nggak, Prof? Kita kerjasama dengan pemilik kos sekitar kita. Oh gitu, oke. Jadi asrama itu dengan pemilik kos di sekitar kita. Jadi banyak itu. Oke. Jadi di kampus A, di sekitar Jalan Semea, Surabaya itu banyak. Oke. Kemudian kampus B dan kampus C itu di sekitar Jemur Sari juga banyak kos-kosan. Jadi insya Allah, ya kan kalau kos kan tergantung kan, mau yang fasilitasnya gimana? Tenang Itu, aja gitu. Itu tergantung pada minat masing-masing. Baik, tapi ini mungkin di segmen terakhir saya juga mau nanya, ada nggak jalur-jalur beasiswa untuk masuk UNUSA, Prof? Mungkin Mbak Intan duluan? Jadi untuk jalur beasiswanya ini ada beasiswa KIP yang tercover full dari pemerintah, mulai dari pendaftaran sampai nanti lulus kuliah tidak dipungut biaya sama sekali. Wow. Gitu. Kemudian juga kita ada beasiswa buat keluarga nahdliyin, barangkali pengen kuliahnya di UNUSA, ada beasiswa khusus juga, ada beasiswa tahfidz juga, yang punya prestasi tingkat provinsi, tingkat nasional bisa di-apply untuk dapatkan beasiswa kita juga. Gitu. Ya, termasuk beasiswa kan ada full, ada yang potongan-potongan, tadi juga beasiswa. Beasiswa harlah. Dan gitu alhamdulillah kan. untuk KIPK, kita memang sudah tutup bulan Mei. Oke. Kartu Indonesia Pintar itu. Tapi kita buka kembali. Oh, dibuka lagi? Buka lagi sampai pertengahan Juli. Pertengahan Tapi, bulan Juli. Tapi ada kemungkinan untuk gelombang ketiga sampai pertengahan Agustus. Jadi ini tergantung pada kuota dari pemerintah. Untuk KIP itu sendiri ya? KIP. Jadi misalnya tahun lalu itu ada sekitar 200-an lebih, 250-an. Itu yang diterima melalui beasiswa KIPK. Oke, itu berarti sama sekali tidak bayar kuliah ya? Jadi gini, KIPK waktu itu ada 2 kelompok. Oke. Yang pertama adalah skema full beasiswa mulai dari kuliah, bahkan bukan hanya kuliah, tapi kita kasih untuk UNUSA, kita kasih tablet sama gratis. Wow. Di universitas manapun di dunia nggak ada. Nggak ada yang begitu ya? Nggak ada. Di dunia, di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Di negeri nggak ada. Karena KIPK nggak kasih tablet, kita kasih. Tetap ya. Udah dikasih beasiswa full, dikasih biaya hidup juga. Nah, tapi juga ada yang hanya untuk kuliah saja biaya hidup sendiri. Oh, ada tipe yang lain. Itu ada yang tipe seperti itu dulu yang lalu. Tapi itu nggak banyak. Tapi itu pun tetap kita kasih tablet gratis. Oke, itu dia. Bisa dicari informasinya di mana, Mbak Intan? Di Instagram UNUSA lagi itu tadi ya. Terus kemudian di pmb.unusa.ac.id itu nanti ada pilihan jalurnya, mau jalur yang reguler atau yang beasiswa kayak gitu. Oke. Mas, terus aku mau nambahin juga tadi selain dari Aceh sampai Papua, kita juga ada mahasiswa luar negeri juga ya. Iya, Mas? iya. Ada dari Gitu. internasional juga ya. Ada dari Timur Leste dan dari Filipina. Dari Philippines. Ada Wah. Malaysia juga ada. Malaysia juga ada. Baik, Mereka mempercayakan untuk kuliahnya di UNUSA gitu, Luar biasa. karena memang kita tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama itu tadi. Jadi mereka, dan alhamdulillah setelah mereka menjalani kuliah di UNUSA, mereka bahasanya kan berbeda ya Mas ya. Jadi ternyata mahasiswa UNUSA itu juga care, jadi maksudnya ngasih pendampingan juga bahasa Indonesia itu kayak gini gitu. Kemudian mereka 1-2 semester kuliah di UNUSA sudah bisa bahasa Indonesia. Langsung kita tularkan bahasa Indonesia pada mereka gitu ya. Gitu. Baik, Mbak Intan, Pak Prof Kacung, terima kasih banyak sudah hadir di hari ini ya. Nanti saya diundang ke acara harlahnya. Insya Allah. Baik, tadi kita sudah share semuanya juga gitu ya tentang Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang mendapatkan akreditasi unggul. Program studinya juga 60% dapat akreditasi unggul, dan fasilitas yang diberikan tentunya ini semuanya untuk masyarakat Indonesia demi kemajuan pendidikan masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah hadir di
Kopi Darmo untuk hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya Satria Pamungkas, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.